tentang persamaan dan pertidaksamaan irasional. Apa sih persamaan dan pertidaksamaan irasional itu? Nah, sebelum ke situ kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan bilangan irasional, ya. Bilangan irasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk akar atau dalam bentuk desimal, ya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti akar 2. Akar 2 itu hasilnya adalah 1,414 sekian gitu ya. Nah, ini kan bentuk akar. Ini bentuk desimal ya. Jadi irasional itu bisa dinyatakan dalam bentuk akar atau bentuk desimal gitu. Nah, adapun syaratnya, syarat di dalam akar itu harus lebih besar sama dengan 0. Ya, ini ya syaratnya yang di dalam akar itu harus lebih besar sama dengan 0. 2 di sini kan positif ya. Lebih besar sama dengan 0. Nah, kenapa harus begitu? Karena kalau yang di dalam akar ini bernilai negatif, nah maka kalau kita pakai kalkulator nih ya, misalkan akar dari min 2, nah itu tidak akan keluar hasilnya atau nanti tidak terdefinisi. Ya, atau disebut juga dengan bilangan imajiner. Gitu. Nah, jadi itu ya. Syaratnya bilangan irasional itu yang di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0. Nah, selanjutnya persamaan irasional itu bentuk umumnya seperti ini ya. Akar fx sama dengan c itu adalah konstanta. Kemudian akar fx sama dengan akar gx. Selanjutnya akar fx sama dengan gx, ini adalah fungsi gitu ya, di mana fx dan gx itu adalah fungsi, c itu adalah konstanta. Nah, mereka ini mempunyai syarat ya, fx harus lebih besar dari 0, gx harus lebih besar dari 0, c juga harus lebih besar dari 0. Intinya adalah semua yang di ruas kiri maupun di ruas kanan harus bernilai positif. Gitu. Nah, penyelesaiannya seperti apa? Nah, penyelesaiannya yang pertama ini aja deh. Yang pertama, bilangan yang ada di dalam akar kita penuhi dulu syaratnya, harus lebih besar sama dengan 0. Kemudian syarat yang kedua, bilangan yang ada di ruas kanan itu harus lebih besar sama dengan 0. Kemudian kita tentukan dulu irisannya. Irisan dari siapa? 1 dan 2 ya. Irisan dari pernyataan penyelesaian 1 dan 2. Kemudian kita kuadratkan kedua ruas. Kalau sudah kita kuadratkan, kita pilih ya, kita tentukan mana yang nomor 5, tentukan nilai X. Sebentar ya. Iya. Tentukan nilai X yang sesuai dengan irisan tersebut. Gitu. Tentukan nilai X yang memenuhi ya, yang memenuhi sesuai irisan tersebut. Sesuai irisan tersebut. Ini tuh tadi saya udah ganti, tapi ternyata saya salah. Yang diganti malah kelas yang lain. Baik, ya. Nah, contohnya seperti apa? Ya, persamaan irasional, saya ambil 3 contoh. Bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiga. Kita langsung ya. Nah, bentuk pertama, akar dari X kuadrat min 7X min 8 sama dengan 6. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita penuhi syaratnya dulu. Syarat di dalam akar. Syarat yang pertama gitu ya. X kuadrat min 7X min 8 harus lebih besar sama dengan 0. Ini kan yang ada di dalam akar ya. Nah, gimana? Masih ingat kan? Ini adalah bentuk pertidaksamaan kuadrat. Gitu. Caranya gimana? Kita akarkan dulu, kita faktorkan dulu. X kuadrat itu perkalian X kali
X. 8 itu perkalian 8 kali 1. Gitu ya. Nah, supaya hasilnya min 7, maka tandanya gimana? 8 kurang 1. 8 kurang 1. Minus 8 tambah 1. Plus 8 tambah 1. Nanti 9. Minus 8. Oh, minus 8 ditambah 1. Betul ya. Nah, di sini kan nanti kita cari X plus 1 sama dengan 0. Sehingga X-nya sama dengan min 1. Ini X min 8 sama dengan 0, sehingga X-nya sama dengan 8. Gitu. Nah, dari sini kita bikin dulu garis bilangan. Di sini min 1, di sini 8. Gitu. Kita uji 0. 0 itu ada di mana? Tengah. Ada di tengah. Kalau kita uji 0, kira-kira di 0 tuh nilainya berapa? Positif atau negatif? Negatif. Kalau masukkan ke persamaan ini, maka hasilnya adalah negatif ya. Di sini positif, di sini positif. Nah, tandanya pakai sama dengan, berarti dia bulat penuh. Bulatnya penuh. Karena yang diminta adalah lebih besar sama dengan, maka yang diarsir adalah yang positif. Maka ini ke kanan, ini ke kiri. Gitu. Kemudian syarat yang kedua, sebentar ya, ada yang mengganggu nih. Soalnya baju kecaturnya kena yang merah itu nyanyi. Terus udah kenapa simpen di kasur? Dia mau ngajak dulu. Apanya yang di kasur? Kan kakak yang simpan. Enggak lah. Ya kan udah buka itu udah. Udah ini ngajak dulu ya. Ya. Maaf ya. Nah, kemudian syarat di ruas kanan. Syarat di ruas kanan 6, berarti sudah memenuhi. Kalau sudah memenuhi, tidak perlu kita cari. Ya. Kita langkah ke selanjutnya. Langkah yang ketiga, yaitu kita kuadratkan kedua ruas. Kuadratkan kedua ruas. Kedua ruas. Nah, berarti di sini adalah akar X kuadrat min 7X min 8, gitu ya. Kita kuadratkan sama dengan 6 kuadrat. Gitu. Akar kalau dikuadratkan maka hasilnya apa? Di ruas kiri ini hasilnya apa? Habis X hilang. kuadrat. akarnya hilang ya. Akarnya hilang menjadi X kuadrat min 7X min 8 sama dengan 6 dikuadratkan 36. 36. Nah, kita kumpulkan yuk. X kuadrat min 7X min 8. 36 pindah ruas menjadi min 36. Sama dengan 0. Nah, di sini ada yang sejenis. Siapa yang sejenis? Nih ya, yang sejenis. Sehingga X kuadrat min 7X berapa nih? Min 8 min 36. Min 44. Min 44 gitu. Nah, dari sini kita faktorkan dulu ya. Kalau kita faktorkan jadi berapa nih? Kita faktorkan nih ya. Berarti X kuadrat itu perkalian X kali X. 44 itu perkalian berapa kali berapa? 22. 2 kali 22. Terus selain itu? Kali 4. 11 kali 4. Kita pakai 11 kali 4 ya. Nah, supaya hasilnya min 7, maka tandanya gimana? Minus 11. Plus Minus 11 plus 4. Plus 4. Oke. Nah, di sini kita dapat X-nya sama dengan min 4. Ini kita dapat X-nya sama dengan 11. Gitu ya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya. Nah, selanjutnya kita lihat ya, kira-kira yang cocok masuk ke mana. Ini kan tadi ini ya,
hasilnya ya. Daerah yang diarsirnya. Min 4 itu ada di sini. Betul? Ya. Berarti Iya. min 4 itu termasuk ke dalam daerah yang diarsir. Kalau 11 ada di sini. Berarti dia juga termasuk ke dalam daerah yang diarsir. Sehingga min 4 dan 11 ini merupakan himpunan penyelesaiannya. Gitu ya. Jadi HP-nya adalah X sama dengan min 4 atau ini atau ya, X sama dengan 11. Gitu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Bisa, Bisa. Bu. Nah, dari pengalaman mengajar kelas-kelas yang lain, mereka hanya melakukan ini ya, siswa-siswa hanya melakukan mengkuadratkan kedua ruas. Kan udah langsung ketemu hasilnya, Bu, min 4 dan 11 gitu ya. Nah, itu nggak boleh ya, karena tetap harus kita cek dulu dengan syarat-syaratnya. Syarat di dalam akar maupun syarat di ruas kanan. Gitu. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Lanjut ke contoh berikutnya. Nah, contoh berikutnya akar dari X kuadrat ditambah 5X dikurangi 14 sama dengan akar dari 3X plus 11. Oke ya. Nah, langkah pertama apa tadi? Kita cari syaratnya dulu, syarat di dalam akar. Syarat yang pertama ya, yang ada di dalam akar kan ini, X kuadrat ditambah 5X min 14. Syaratnya apa? Harus lebih besar sama dengan 0. Karena ini pertidaksamaan kuadrat, maka harus kita faktorkan dulu. X kuadrat berarti perkalian X kali X. 14 itu perkalian berapa kali berapa? Kali 7 kali 2 kali 7. Supaya positif 5. Tandanya gimana? minus 2 plus 7. Minus 2 plus 7. Gini ya. Nah, berarti ini X-nya sama dengan 2. Ini X-nya sama dengan min 7, betul? Iya. Ya. Selanjutnya kita bikin garis bilangan. Di sini min 7, di sini 2. Kita uji 0. 0 ada di mana? Kiri, tengah, kanan? Nah, 0 ada di tengah. Kalau kita masukkan 0 ke persamaan ini, hasilnya positif atau negatif? Negatif. Negatif. Yang diminta pertidaksamaannya lebih besar, maka yang diarsir positif atau negatif? positif. Positif. Gitu. Ini ya, berarti. Nah, kemudian kita cari syarat yang kedua, yaitu syarat di ruas kanan. Kebetulan ruas kanannya berbentuk akar juga, maka syaratnya adalah 3X plus 1 harus lebih besar sama dengan 0. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Ya. Sehingga 3X lebih besar sama dengan min 1, X lebih besar sama dengan min 1/3. Gitu. Berarti kalau saya gabungkan ini kan gini ya, ini min 1/3 gitu ya, min 1/3. Allahu Akbar. Muncul tanda bintang itu langsung menghilang nih. Nah, gitu ya. Kalau kita gabungkan kedua syarat ini untuk mencari irisannya, itu hasilnya jadi gimana? Nih ya. Berarti ini kan min 7 dulu ya. Min 7, di sini min 1/3, di sini 2. Betul nggak? Betul. Ini ke kiri, ini ke kanan, min 1/3 ke kanan. Gini, ya. Ini kebetulan bulatnya penuh semua. Bulat penuh, bulat penuh, bulat penuh. Nah, kira-kira irisannya yang mana? Yang dua. Irisannya yang mana dari sini? Irisannya adalah yang dilewati dua syarat tersebut. Ya, berarti berapa? Ini nih, di sebelah kanan 2. Ini adalah irisannya. Gitu. Nah, jadi irisannya yang ini. Sampai sini bisa dipahami untuk menemukan irisannya? Bisa, Bu. Ya, bisa ya. Yang dilewati oleh dua syarat itu. Gitu. Nah, selanjutnya kita kuadratkan kedua ruas. Kuadratkan
kedua ruas. Oke. Kalau kita kuadratkan, berarti kan akar X kuadrat ditambah 5X min 14, gitu ya. Dikuadratkan sama dengan akar dari 3X ditambah 1. Dikuadratkan, akar dikuadratkan, maka akarnya hilang menjadi X kuadrat plus 5X min 14 sama dengan 3X plus 1. Betul? Betul. Betul. Kita mau pindahkan kemana? Ke kiri atau ke kanan? Kiri. Kiri. Ke kiri ya, karena X kuadratnya ada di kiri. X kuadrat ditambah 5X, 3X pindah menjadi min 3X. Min 14 saya tulis lagi, positif 1 pindah ruas menjadi min 1. Semuanya sudah hilang, berarti di sini 0. Ya. Nah, yang sejenis siapa? Ini loh, yang sejenis dan ini. Gitu ya. Sehingga menjadi X kuadrat, 5X dikurangi 3X berapa? 2X. Positif 2X. Min 14, min 1 berapa? Min 15. 15. Oke, sama dengan 0. Kita faktorkan. X kuadrat berarti perkalian X kali X. 15 perkalian berapa kali berapa? 3 kali 5. 3 kali 5. 3 kali 5. Supaya hasilnya positif 2, tandanya gimana? Minus Min 3. 3. Positif 5, min 3. Ini hasilnya X sama dengan 3, ini hasilnya X sama dengan min 5. Ya, betul ya? Nah, kira-kira dari 2X ini, yang memenuhi yang mana? Berdasarkan siapa yang akan membantu. 3. Mana yang bekerja? X sama dengan 3. Kenapa X sama dengan 3? Karena berada di daerah yang diarsir. Maka yang memenuhi yang ini. Ya, yang ini tidak memenuhi. Gitu. Sehingga kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar, X sama dengan 3. Gitu. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Kita lanjutkan dulu boleh? Iya, Bu. Bu Ana boleh nanya, Bu? Boleh, silahkan. Itu emang ini, Bu, kalau misalnya kita langsung ke step yang kedua ruas itu, kuadrat kedua ruas, itu hasilnya kadang beda sama himpunan penyelesaiannya. Makanya harus kita uji tuh. Ya, jadi kenapa nggak dikuadratkan aja, Bu, kedua ruas? Kan udah langsung ketemu nih, 3 sama min 5. Karena kan yang diminta juga tandanya sama dengan. Iya, karena jawabannya dari kedua hasil pengkuadratan itu belum tentu dua-duanya betul. Ya, di sini ada 3, di sini ada min 5. Tapi dua-duanya nggak benar kan? Gitu. Ada salah satu, atau bahkan mungkin ada beberapa soal yang bahkan nggak ada penyelesaiannya sama sekali. Gitu. Ya, jadi oleh karena itu harus kita penuhi dulu syarat-syaratnya, syarat di dalam akar. Gitu. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Iya, Bu. Sebenarnya topik yang penting saya sampaikan tuh tentang pertidaksamaan irasional, tapi sebelum ke situ harus melewati ini dulu lah, seenggaknya ini tahu aja. Gitu ya. Karena mereka saling berhubungan. Oke, contoh yang ketiga. Nah, akar dari X min 2 sama dengan X min 4. Jadi bedanya di sini bukan bentuk akar. Ya. Yang pertama adalah kita penuhi dulu syaratnya. Syarat yang pertama, syarat dalam akar, yaitu 3X min 2. Gitu ya, harus lebih besar sama dengan 0. Sehingga 3X harus lebih besar sama dengan 2. X harus lebih besar sama dengan 2/3. Kemudian syarat yang kedua yang di ruas kanan harus lebih besar sama dengan 0. Berarti X min 4 harus lebih besar sama dengan 0. Sehingga X-nya harus lebih besar sama dengan 4. Gitu. Nah, dari sini kita bikin dulu ya garis bilangannya. Di sini berarti 2/3, di sini 4. X lebih besar dari 2/3, berarti kan dia ke kanan.
Kemudian X lebih besar sama dengan 4. Dia ke kanan juga. Gitu ya. Nah, jadi irisannya yang mana? 4 ke samping. Dari 4 ke kanan ya. 4 Jadi ke irisannya, kanan. ya betul. Ini irisannya. Ya. Nah, kemudian kita penuhi langkah selanjutnya, yaitu kita kuadratkan. Kuadratkan kedua ruas. Kedua ruas. Berarti akar dari 3x min 2 kita kuadratkan sama dengan x min 4 kita kuadratkan. Akar dikuadratkan, akarnya hilang menjadi 3x min 2 sama dengan x min 4 dikuadratkan. Hasilnya berapa? X pangkat 2. X pangkat 2 Negatif 4 pangkat 2. Negatif 4 pangkat 2. Caranya gini ya, X dikuadratkan jadi X kuadrat. Kemudian X kali 4, 4X. 4X kalikan 2. Harus kalikan 2 ya. Gitu. Hasilnya min 8X. Gitu ya. Kemudian 4 kita kuadratkan. 16 gitu. Nah, untuk ngeceknya nanti antum bisa perkalian pelangi X min 4 kali X min 4 gitu ya. Nah, selanjutnya kalau sudah jadi begini, mau kita pindahkan kemana? Ke kiri atau ke kanan? Kiri. Kiri. Ibu, Ke kiri. izin kamar mandi dulu ya, Bu. Ya, silahkan. Oke, kalau kita pindahkan ke kiri, berarti menjadi min X kuadrat plus 3X plus 8X. Betul? 3X ini pindah, min 8X pindah kan jadi plus ya. X kuadrat pindah menjadi min X kuadrat. Terus di sini masih ada min 2, saya tulis lagi. 16 pindah menjadi min 16, sama dengan 0. Sampai sini, oke? Oke. Aku mau nanya, berarti Ya, yang mindahin ke kirinya itu sesuai sama digitnya ya, Bu? ya. Kalau dia pindah ruas, maka tandanya berubah. Ini kan X kuadrat bentuknya positif. Kalau kita pindah ruas, maka negatif. Ini min 8X, bentuknya negatif. Pindah ruas jadi positif 8X. 16 positif, pindah ruas menjadi min 16. 3X di sini tidak berubah, min 2 di sini juga tidak berubah. Gitu. Oke, Bu, syukran. Nah, yang sejenis kita gabungkan. Ini yang sejenis, ini juga sejenis. Berarti menjadi min X kuadrat, 3 ditambah 8 berapa? 10. 11. 11X. Min 2, min 16. 18. Min 18, sama dengan 0. Nah, kalau kita memfaktorkan dia negatif di depan, itu kita kesulitan. Ya. Nah, biar nggak kesulitan, maka kita kalikan dengan negatif. Gitu ya. Kalikan negatif. Biar apa? Untuk memudahkan. Nah, kalau kalikan negatif, maka tandanya berubah. Menjadi positif X kuadrat, ini menjadi min 11X, ini menjadi plus 18. Kalau 0 kalikan negatif, tetap 0. Gitu ya. Kemudian kita faktorkan. Kita faktorkan, X kuadrat berarti perkalian X kali X. 18 itu perkalian berapa kali berapa? 2 kali 2 kali 9. Supaya min 11, maka tandanya gimana? 2. Min 2 minus 9. Min 2, min 9. Ini X sama dengan 2, ini X sama dengan 9. Di antara dua ini, mana yang memenuhi? 9. X sama dengan 9. Ini tidak memenuhi, maka ini yang memenuhi. Jadi kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 9. Gitu. Mudah apa gampang? Mudah. Enggak, insya Allah. Silakan dipahami dulu sebentar ya. Ya. Nomor 1, akar dari X kuadrat min 16 sama dengan akar dari X plus 4. Gitu.
Tadi kita penuhi dulu. Yang pertama adalah syarat dalam akar. Dalam akar yang ini ya, ruas kiri. X kuadrat min 16 harus lebih besar sama dengan 0. Nah, masih ingat waktu itu saya pernah sampaikan bentuk ini ya? Pernah nggak saya sampaikan bentuk ini? Iya. Ya, hasilnya adalah A plus B kali A min B, gitu kan? Pernah? X plus 4 atau X min 4, gitu ya. Nah, ini X-nya sama dengan min 4. Ini X-nya sama dengan 4. Sampai sini bisa dipahami? Atau masih mau nanya, Bu, X kuadrat min 16 kenapa jadi begini? Yang mau nanya boleh saya jelaskan. Atau sudah cukup? Iya Bu, kenapa? Kenapa begitu? Ya, ini coret-coretan nanti saya hapus ya. Jadi waktu SMP kita belajar ya bentuk kuadrat kayak gini. Kalau ada bentuk A kuadrat min B kuadrat, itu hasilnya pasti A plus B kali A min B. Gitu. Kenapa begitu? Yuk kita buktikan dengan perkalian pelangi. A kali A kuadrat. A kali min B, min AB. B kali A plus ya, AB. B kali min B, itu min B kuadrat. AB plus AB, ini kan habis ya. Ini hasilnya 0. Sehingga bersisa A kuadrat sama ini, min B kuadrat. Gitu. Masih ingat? Dulu waktu SMP belajar ini? Ingat? Iya, Bu. Kalau A plus B dikuadratkan, atau A min B dikuadratkan, itu beda sama ini. Ya. Kalau ini kita perkalian pelangi, nanti hasilnya A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Kalau ini A kuadrat min 2AB ditambah B kuadrat. Gitu. Ini pelajaran SMP. Ya. Ini sering banget dipakai. Tapi ini saya hapus ya. Kalau antum perlu di screenshot aja sekarang. 1, 2, 3. Oke, saya hapus ya. Saya lanjutkan syarat yang kedua, yaitu syarat yang ada di ruas kanan harus lebih besar sama dengan 0. Di ruas kanan kebetulan bentuknya akar juga ya. Maka syaratnya adalah apa? X plus 4 lebih besar Besar. Ada 0. X sama. Ini syarat yang kedua. Syarat yang kedua, X plus 4 lebih besar sama dengan 0. Sehingga X lebih besar sama dengan min 4. Kita bikin dulu yang ini ya. Di sini min 4, di sini 4. Ya, yang pertama dulu ya. Kita uji 0. 0 ada di mana? Di tengah. 0 ada di tengah. Uji 0. Di tengah sini nilainya positif atau negatif? Negatif. Negatif. Berarti di sini plus, plus. Yang diminta lebih besar, maka yang diarsir yang 4. positif. Ya, sana. Nah, gitu. Kemudian ini X lebih besar dari min 4. Ya. Kalau saya tulis ini, saya gambar di sini ya, misal ya. Nih, lebih besar dari min 4. Tuh di sini kan min 4. Berarti ke sana. Gitu. Artinya irisannya yang mana? 4 ke samping. 4 ke kanan kan? Ya. Atau kalau saya gambarkan gini deh. Ini saya gabungkan ya. Ini kan yang pertama. Yang kedua kan min 4 ke kanan gitu. Maka irisannya adalah 4 ke kanan. 4 ke kanan. Gitu. Irisannya yang ini. Yang ini ya irisannya ya. Gitu, 4 ke kanan. Jangan lupa ini bulatnya penuh. Saya tulis tapi hilang terus nih. Oke.
Ya, ini bulat penuh. Nah, selanjutnya kita kuadratkan kedua ruas. Coba kalau kita kuadratkan, bentar ya, pointernya agak ya, belum mau jalan. Ibu Afwan, Ya, Ana masih kurang ngerti yang garis-garis ini, Ibu. garis-garis ini belum paham. Iya, Ya, oke. Ini yang pertama kan tadi kita bikin garis bilangan. Ya. Ini syarat yang pertama ketemu X-nya min 4, X-nya 4 sudah paham Dila? sudah Ibu. Sudah. Kemudian kita bikin garis bilangan. Min 4, di sini 4. Ya, Ya, kemudian kita uji 0. 0 tuh ada di tengah. Ya, kita masukkan 0 ke persamaan ini. Sehingga hasilnya kan min 16 Dila. nah, Ya. Min 16 berarti dia negatif. Ini negatif ya. Selang-seling Iya. tandanya. Min plus plus gitu ya. Selanjutnya yang diminta adalah lebih besar sama dengan kalau lebih besar maka yang diarsir adalah yang positif. Gitu. Yang diarsir yang ini ya Dila. Sampai sini paham Dila? paham Ibu. Oke. Nah, kemudian persamaan syarat yang kedua, X itu lebih besar dari min 4. Nah, min 4 kan di sini. Kalau lebih besar berarti kan dia ke kanan juga kan? Ya. Gitu. Nah, artinya irisannya tuh yang mana? Yang dilewati oleh syarat 1 dan syarat 2. Berarti ya kan kalau di sini garisnya 2 ya. Ini sama ini kan, daerah ini yang saya arsir. Ya, betul nggak Dila? Iya, ha. Ya, karena dia merupakan irisan dari kedua syarat tersebut. Kenapa min 4 ke kiri tidak? Karena ini tidak dilewati oleh syarat yang kedua. Kenapa min 4 sampai 4 tidak? Karena ini pun tidak dilewati. Ini hanya dilewati syarat yang kedua, tapi tidak dilewati syarat yang pertama. Gitu. Paham nggak Dila? Paham Ibu. Oke. Nah, berarti irisannya yang ini ya. X Iya. lebih besar dari 4 gitu ya. Oke Ibu. Nah, selanjutnya kita kuadratkan kedua ruas. Kuadratkan ya. Berarti X kuadrat min 16 sama dengan X plus 4. Kita kuadratkan. Nah, maka akarnya hilang menjadi X kuadrat min 16. Di sini X plus 4. Gitu. Kita pindahkan ke kiri. X kuadrat ini pindah menjadi min X. Min 16 saya tulis lagi. 4 kita pindahkan menjadi min 4. Sama dengan 0. Yang sejenis siapa? Ini loh yang sejenis. Sehingga hasilnya X kuadrat min X min 20. Sama dengan 0. Sampai sini bisa dipahami semuanya? Bisa, Bisa. Kita faktorkan kan? X kuadrat itu apa sih? Perkalian X kali X. 20 perkalian berapa kali berapa? 4 kali 5. 4 kali 5. kali 4 2. kali 5. Supaya Satu min kali- 1X. Tandanya gimana? Min 4. Min 4? Nah, Min 4 plus 5. Min 4 plus plus 5. Nanti positif 1. min 5 plus 5 plus 1 Min 5 plus Positif. 4. plus Ya, gini ya. Di sini hasilnya X sama dengan min 4. Yang ini hasilnya X sama dengan 5. Nah, yang memenuhi yang mana? Kalau daerah yang diarsir ini? 5. 5. Jadi ini yang memenuhi ya. Ini tidak memenuhi. Gitu. Sampai sini bisa dipahami? Nah, kita bahas nomor 2. Ya, Bu. Ya. Kalau nomor 2 dibahas, nanti tugasnya pertidaksamaan. Baik, nomor 2. Nomor 2 soalnya adalah akar dari 10X min 25 sama dengan 20 min 5X. Gitu ya. Nah, kita penuhi dulu syarat yang pertama, yaitu yang di ruas kiri, syarat dalam akar harus lebih besar sama dengan 0. Sehingga 10X lebih besar sama dengan 25.
X lebih besar sama dengan 25/10. Nah, baiknya kita sederhanakan. Bentuk paling sederhananya berapa? Berapa per berapa? 5 5 per 2. 5 per 2. 5 per 2. Ya, betul. 5 per 2. Kemudian syarat yang kedua. Syarat kedua. Yang di ruas kanan pun harus lebih besar sama dengan 0. Gitu ya. Sehingga min 5X lebih besar sama dengan 20 pindah jadi min 20. Ya. Nah, perhatikan di sini yang nempel dengan X itu negatif. Ya, biar memudahkan kita kalikan dulu dengan negatif. Ya, kalikan negatif. Kalau dikalikan nanti tandanya akan berubah. Ya. Min 5X kali negatif itu hasilnya positif 5X, betul? Betul. Ya. Min 20 kali negatif itu hasilnya positif 20, betul? Betul. Nah, tandanya berubah, yang tadinya lebih besar menjadi kurang dari, gitu. Sampai sini bisa diikutin, Ibu, ya? yang 20 min 5X-nya kenapa syarat 2 juga, Ibu? Syarat 2. Kenapa disyaratin juga? Ya, jadi kalau tadi nih ya, contoh kita nih, ini kan ini ruas kiri, ini contoh yang ketiga kan tadi, ini ruas kanan. Nah, baik ruas kiri maupun ruas kanan itu syaratnya harus lebih besar sama dengan 0. Gitu. Oke, Ya, Ibu. ini tadi contoh yang ketiga. Kalau mau lihat PowerPoint-nya, nih ya, baik ruas kiri maupun ruas kanan, nih kan ya, yang ketiga, ruas kiri maupun ruas kanan, fx-nya lebih besar sama dengan 0, gx-nya juga lebih besar sama dengan 0, gitu ya. Oke, Ibu. Ya, oke. Baik, kita kembali ke, nah ini. Ini udah ya, berarti X lebih besar sama dengan 20/5. Berarti X lebih besar sama dengan 4. Gitu. Kita bikin dulu garis bilangannya ya. 5/2 dengan 4 yang lebih besar siapa? 5/2. 5/2. 5/2 itu lebih besar dari 4. April. Iya, ada yang 4. Jadi yang lebih besar yang mana? 5/2 itu berapa sih? 5. 5. 5/2 itu 5. Berapa ayo? Iya, bukan, Bu. Berapa? Lebih dari 4. 4, Lebih dari 4. 5 dibagi 2. Ini hasilnya 2 nih. 2 kali 2, 4. Ini turun 1. Tambah 0, di sini koma. 10 bagi 2, 5. Ini juga, gini kan waktu SD bener nggak? Iya. Berapa? Jadi 5/2 itu berapa? 2,5. 2,5. Berarti lebih kecil kan? Iya. Dari 4, ya. Berarti di sini saya simpan 5/2. Jangan terkecoh ya. Kalau ada tanda bintang nih agak susah nih saya nulisnya. Bentar, 5/2. Oh, nggak mau. Kayaknya harus dipindah. 5/2. Begini deh ya. 5/2 itu ya. Ini 4. X lebih besar sama dengan 5/2. Berarti ke kanan kan? Ya. Kemudian ini X kurang dari sama dengan 4. Berarti ini kurang dari ke kiri kan? Ya. Sehingga daerah yang diarsir yang mana? Yang 5/2. Yang tengah. Daerah yang diarsir yang ini kan? Yang melalui 2 syarat ini kan? Yang memenuhi 2 syarat ini yang tengah kan? Antara 5/2 sampai 4. Gitu. Ya, betul? Betul. Nah, kita belum selesai ya. Kita belum mengkuadratkan. Selanjutnya adalah kita kuadratkan kedua ruas. Ya. Ibu Ana mau nanya boleh Kak? Ya, boleh Rahil. Itu kan negatif 5X lebih besar sama dengan negatif 20. Kenapa Iya. nggak jadi
X lebih besar sama dengan 4. X lebih besar sama dengan 4. Jadi ini kan min 5X lebih besar sama dengan min 20. Kita kalikan dengan negatif. Gitu. Maka hasilnya jadi positif semua. Gitu. Kalau misalkan, Bu, coba ya, ini untuk membuktikan benar apa salah ini ya, X kurang dari 4. Cara membuktikannya gini, kita pindahnya yang dipindah yang 5X ya. 20 min 5X lebih besar sama dengan 0. Berarti 20 lebih besar dari 5X. Gitu kan, Rahil? Iya, Bu. Ya. 20 lebih besar dari 5X. Artinya 5X itu kurang dari 20. Betul nggak, Rahil? Betul. Betul. Berarti X itu kurang dari 20 per 5 kan? X kurang dari 4, betul apa betul? Betul, betul. Betul. Betul ya. Terserah mau pakai yang mana, mau dikalikan negatif begini boleh atau kita pindahkan gitu. Jadi untuk yang ada XX-nya usahakan dia jangan bernilai negatif di depan gitu ya. Karena apa? Akan susah difaktorkan, akan susah dibagi atau dikali gitu. Akan menghadapi yang kayak gini. Kalau teliti sih akan dikalikan negatif. Nah, biasanya enggak. Biasanya tuh hantem aja min 5X lebih besar sama dengan min 20. Berarti X lebih besar sama dengan min 20 per min 5. X lebih besar sama dengan 4. Gitu. Nggak boleh, kan beda hasilnya. Ini kurang dari, ini lebih besar. Gitu. Hasilnya beda. Paham? Yang ini salah ya. Nah, biasanya anak-anak tuh melakukan yang kayak gini ya. Yang salah ini biasanya dilakukan ya. Ini salah. Oke? Ya, Bu. Ya, ini sengaja dijelaskan biar tidak mencontoh yang salah ya. Oke, ini saya hapus dulu ya. Kalau misalkan kita nggak keburu, saya jelaskan dengan saya membuat video gimana? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Boleh ya? Ya, Bu. Yang kemarin kita baru 3 pertemuan sama Ibu, Bu. Oh gitu ya? Iya. Oh iya. Biar nggak ketinggalan sama kelas yang lain. Ini soalnya waktunya juga udah habis ya. Yuk kita kuadratkan ya. Kalau dikuadratkan, nih kita kuadratkan sama dengan 20 min 5X kita kuadratkan. Dikuadratkan maka akarnya hilang menjadi 10X min 25. Ini kalau kita kuadratkan, nih ya lihat. 20 dikuadratkan itu 400, betul? Betul. Nah sekarang 20 kali 5X itu 100X. Jangan lupa kalikan 2. 100 kali 2 itu 200. Karena tandanya min berarti ini min. Min 200X. Plus, selalu plus ya. 5X dikuadratkan itu 25X kuadrat. Sampai sini bisa mengikuti? Tadi 200X dari mana, Ibu? Dari 20 kali 5X kali 2. Oh iya. Ya. Nanti kalaupun nggak yakin, Bu, kenapa begitu, nanti lakukan perkalian silang. Ya. Nanti hasilnya begitu. Oke? Perkalian silang, perkalian pelangi, maaf. Perkalian pelangi, ya. Oke. Terus selanjutnya, saya pindahkan semua ke ruas kanan ya. Kenapa? Karena di sini ada X kuadrat. Boleh ya kalau ini nolnya di sini saya sama dengannya saya geser ya biar cukup. Ini saya tuliskan 25X kuadrat min 200X. Yang pindahkan ini 10X pindah menjadi min 10X gitu ya. 400 ini kan positif, saya tulis 400. Min 25 pindah menjadi plus 25 gitu. Sampai sini bisa mengikuti? Ibu, kok ada mau nanya, kok yang Yap. 25X pangkat 2 itu ditaruh paling depan? Iya. Kenapa begitu? Karena biasanya penyusunannya itu derajat tertinggi duluan. Biasanya kan kalau belajar persamaan kuadrat kan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, susunannya kayak gini. Kenapa harus kayak gini? Sebenarnya bukan harus ya. Ini untuk memudahkan
kemudian ini untuk kita tuh lebih teliti gitu ya. Lagian juga kalau di soal di jawaban pilihan ganda ini selalu di depan urutannya itu kayak gitu ya. Jadi X kuadrat dulu, baru X pangkat 1, baru konstanta. Gitu. Oke? Oke, Bu. Ya. Kita lanjutkan ya. Saya senang kalian banyak bertanya kenapa harus begini dan begitu. Biar tidak terima apa adanya gitu. Nanti terima apa adanya, tapi nggak bisa, nggak paham ya. Yang sejenis ini dan ini kan. Berarti 0 sama dengan, saya geser ya, biar nggak terlalu mepet, 25x kuadrat. Ini kan min 210x plus 425. Gitu. Angka ini terlalu besar. Biar nggak besar, biar mudah kita bagi 5. Kalau bagi 25 bisa nggak? Nggak bisa ya ini ya. 210 nggak habis bagi 25. Kalau saya bagi dengan 5, itu hasilnya 0 tetap 0 ya. 25x kuadrat menjadi 5x kuadrat. 210 dibagi 5 berapa? Min? 42. 42. 42. Ditambah 425 bagi 5? 85. 85. Oke. Nah, kita faktorkan ya menjadi ini 5x kali x gitu ya. 85 itu perkalian berapa kali berapa? 85 kalau dibagi 5 17. Benar nggak? Iya, Bu. 17 35 kalau 35 bukan ya. Kalau 25 ditambah 17 42 enggak? 42 ya? Iya. 25 ditambah 17. Nah, berarti ini perkalian 5 kali 17 gitu ya. Ini kan ujung ketemu ujung 25, tengah ketemu tengah 17. 25 tambah 17 42, tandanya min-min. Betul? Betul. Ya, sehingga ini X-nya adalah 17/5 ya. Ini X-nya sama dengan 5. Gitu. Nah, yang memenuhi itu yang mana? 17/5 atau 5? 17/5 itu berapa sih? 17/5 itu berapa? 3, 3 koma kan ya? 3,4. Oke, berarti yang memenuhi yang mana? 17/5. 17/5 ya. Karena dia ada di sini ya. Di sini 17/5. Kalau 5 ada di luar ya. Maka yang memenuhi ini tidak memenuhi gitu. Jadi penulisannya HP sama dengan X sama dengan 17/5 itu. Gampang kan? Gampang, Bu. Oke, ini screenshot dulu. Nanti saya kirimkan deh, saya kirimkan. Oke ya. Karena waktunya sudah lebih 6 menit. Semoga tidak bosan ya dengan pelajaran matematika. Mohon maaf kalau ini bikin enak nggak? Bagi yang suka matematika ini menyenangkan, bagi yang nggak suka itu biasanya suka enek gitu ya. Ya, mana lagi? Gimana Atika mau komentar? Enggak, Ibu. Nggak enek Bu, cuma mual. Ya, oke ya. Nanti saya usahakan saya bisa bikin videonya.